Shadows rise where justice falls. Echoes cry through broken walls. Silence screams the truth erased. Freedom's flame in dark display. Selamat datang kembali, Sobat Absurd. Episode kali ini kita bakal ngobrol serius tapi ngawur tentang, benda paling setia di hidup kita, bantal. Masih bersama narasumber inspiratif kita, dosen ilmu ngaurologi terapan yang berasal dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Mari kita bedah bagaimana bantal bisa mengubah sisi nokturnal kita di masa kini dan masa depan. Pertanyaan pertama. Pak, mengapa bantal selalu bergeser saat tidur? Baik, itu karena bantal sedang menjalani ritual pencarian zona nyaman kosmik. Ia percaya kepala kita adalah mercusuar energi yang harus diseimbangkan. Dan setiap pergeseran adalah latihan kesabaran manusia. Ia bergerak bukan untuk mengganggu, tapi untuk mengajarkan filosofi tidur. Hidup itu tidak pernah diam, bahkan benda mati pun ingin menemukan tempat terbaiknya dalam absurditas semesta. Mengapa bantal terasa dingin di tengah malam? Oke, itu fenomena efek cryo-emosi subkutan. Bantal menyerap suhu tubuh sekaligus menyimpan sisa energi stres kita. Saat malam menjelang, ia mengekspresikan ketenangan yang kontras dengan tubuh kita. Seperti guru yang menatap muridnya dengan dingin. Mengajarkan bahwa dalam hidup, keseimbangan sering terasa sepi. Dan dingin kadang adalah pelajaran yang tersembunyi. Gitu. Lalu mengapa bantal sering basah padahal kita tidak menangis? Ya, bantal mampu merasakan kesedihan yang tersimpan dalam udara, getaran jiwa, dan guncangan mimpi. Fenomena ini disebut kondensasi emosi subtropis. Ia menampung kepedihan, kegelisahan, bekas air liur, dan sisa harapan yang tak terucap. Jadi bahasanya bukan sekedar air, tapi manifestasi empati benda mati. Mengajarkan bahwa bahkan hal penting sederhana di sekitar kita bisa meresapi kehidupan secara tak terduga. Pertanyaan keempat. Pak, mengapa posisi bantal selalu salah saat ingin tidur nyenyak? Begini. Ini akibat dislokasi ergonomik eksistensial. Bantal ingin memastikan kita belajar fleksibilitas, memahami kenyataan bahwa kontrol itu ilusi. Dan terkadang ketidaknyamanan kecil adalah guru yang paling sabar. Pergeseran bantal adalah cara alam semesta mengatakan, belajarlah menerima absurditas tidurmu sebelum menerima absurditas hidup. Apakah bantal bisa iri pada guling yang lebih lentur? Oh, tentu. Fenomena ini dinamakan jealous vibra sentient. Bantal merenung tentang elastisitas, kenyamanan, dan perhatian yang diterima guling. Ia ingin diakui, dihargai, dan terkadang bersikap dramatis agar manusia sadar bahwa semua benda, tak peduli seberapa sederhana, memiliki ego dan harapan yang absurd namun nyata. Itu. Mengapa bantal tidak berubah bentuk sesuai mood kita? Karena bantal mengalami rigiditas subjektif emotif. Ia memahami batasan eksistensinya dan menolak manipulasi total dari manusia. Filosofinya sederhana. Meski kita ingin mengikuti mood kita, terkadang benda pun ingin menunjukkan identitasnya. Ini mengajarkan manusia bahwa bukan segalanya harus lentur terhadap keinginan. Dan bahkan benda mati punya prinsip absurd yang patut dihormati. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pak, kenapa bantal selalu terlempar saat bergerak? Baik, fenomena ini disebut
inersia psikokinetik. Karena setiap gerakan tubuh memicu pergeseran energi yang bantal ingin sesuaikan. Ia bergerak bukan untuk mengganggu, tapi menegaskan bahwa hidup penuh momentum tak terduga. Terkadang kita terlempar oleh keadaan, tapi seperti bantal, kita belajar menyesuaikan diri tanpa kehilangan integritas meski absurd. Mengapa bantal selalu kalah dalam persaingan dengan selimut? Ini namanya superioritas termar selimutik. Selimut lebih hangat, lebih fleksibel, dan lebih memeluk. Bantal mengakui kekalahannya dengan anggun, belajar bahwa tidak semua hal bisa menjadi pusat perhatian. Dalam absurditas malam, terkadang kalah adalah bentuk kebijaksanaan. Dan benda pun mengajarkan filosofi sederhana. Kenyamanan yang diterima orang lain tak selalu mengurangi nilai diri sendiri. Begitu. Lantas apakah bantal bisa membalas dendam saat kita bangun kesiangan? Bantal mengekspresikan ketidakpuasan melalui posisi dan tekstur. Ia mungkin sedikit menekan kepala, sedikit miring, atau menyembunyikan sudut nyaman. Tapi sebenarnya ia mengajarkan kesadaran, disiplin, dan perhatian itu penting. Bantal, meski absurd, adalah mentor kecil yang mengingatkan manusia bahwa setiap tindakan kecil pun punya konsekuensi filosofis. Terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat tentang bantal? Bantal ingin kita belajar kesabaran, fleksibilitas, dan empati. Ia mengajarkan bahwa kehidupan itu absurd, kadang dingin, kadang basah, kadang salah posisi, tapi semua pengalaman itu membentuk kenyamanan dan pemahaman. Benda paling sederhana pun menyimpan filosofi. Jadi, hargai bantal, hargai benda, dan hargai absurditas kecil yang setiap malam membisikkan hidup itu tak selalu logis, tapi selalu penuh pelajaran dan tawa. Begitu. Terima kasih. Saudara-saudara, begitulah curhat bantal malam ini. Ternyata benda sederhana pun punya filosofi hidupnya sendiri. Kadang dingin, kadang basah, tapi selalu mengajarkan kita kesabaran. Kalau kalian punya sesuatu yang juga ingin dibahas, kirim tema receh kalian ke sini. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar positif. Sampai jumpa di podcast Solo Malming Absurd selanjutnya.